Hello everyone, welcome to my channel, saya Anjasmara. Hari ini saya akan membahas sebuah ilustrasi dari sebuah cerita yang saya ambil dari buku The Things You Can See Only When You Slow Down oleh Haemin Sunim. Di sini judulnya adalah Mengapa Saya Terlalu Sibuk, atau dalam bahasa Inggrisnya Why I'm So Busy. Nah, dari cerita ini akan ada beberapa hal yang bisa kita bahas, yang bisa kita interpretasikan ke dalam diri kita, untuk kita bisa merenungi apakah yang sudah kita jalani selama ini membuat kita bahagia atau tidak. Alright, langsung saja kita baca ya. Saya akan bacain. Mengapa Saya Terlalu Sibuk? Why I'm So Busy by Haemin Sunim dari The Things You Can See Only When You Slow Down. Alright, saya akan pakai bahasa Indonesia ya. Saya akan terjemahannya aja, nggak usah bahasa Inggrisnya. Aku menyelipkan diri ke dalam kereta. Di sekitarku penuh dengan ramainya orang. Dalam situasi ini aku bisa merasa terganggu atau aku bisa berpikir bahwa ini menyenangkan karena aku tidak merasa pegal menggantungkan tangan pada pegangan. Setiap orang memiliki reaksi yang sangat berbeda akan situasi yang sama. Kalau saja kita bisa melihatnya lebih dekat, kita akan menyadari bahwa bukan situasi tersebut yang mengganggu kita, melainkan perspektif kita terhadap hal tersebut. Tsunami menakutkan, bukan hanya karena airnya, akan tetapi juga karena objek-objek yang bisa terbawa arus air. Tornado menakutkan, bukan hanya karena anginnya, akan tetapi karena barang-barang yang tumbang dan terhempas oleh angin. Kita tidak merasa bahagia bukan karena hal buruk terjadi, tetapi juga karena pikiran kita yang memutar-mutar tentang apa yang sudah terjadi. Hanya perlu menuangkan air dan menunggu untuk bisa membuat sisa makanan yang menempel di dinding penggorengan terlepas. Setelah beberapa saat, sisa makanan akan tercabut dengan sendirinya. Ketika kita punya perasaan tidak mengenakan, jangan memaksakan untuk menggenggam perasaan itu terus-menerus. Tuangkan waktu kepada hati dan tunggu. Ketika lukamu siap, dia akan sembuh dengan sendirinya. Apakah kenangan yang lama masih membuatmu terluka? Latihlah diri untuk berada di momen saat ini. Arahkan perhatianmu di sini dan sekarang. Sadari bahwa pikiranmu yang riuh perlahan surut ketika kamu fokus akan hal ini. Semakin pikiranmu terasa tenang, begitu juga kenangan itu. Karena semua memori itu pada dasarnya adalah pemikiranmu. Oke, itu dia tadi sebuah cerita yang saya ambil dari buku The Things You Can See Only When You Slow Down by Haemin Sunim. Saya tadi baru saja berdiskusi dengan seorang teman yang kurang lebih pembahasannya itu sama dengan apa yang saya bacakan tadi. Dalam kehidupan social life kita, dalam kehidupan keseharian kita, dikarenakan pekerjaan, dikarenakan tuntutan keluarga, social life kita membuat kita menjadi terlalu sibuk atas hal-hal duniawi, sehingga kita lupa akan menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Nah, di sini dari beberapa paragraf yang tadi saya bacakan, ada yang ingin saya highlight sedikit ya. Di sini dikatakan inti garis besar dari cerita ini adalah ketika pada saat dia menyelipkan diri ke dalam sebuah kereta, dan di situ dia melihat bahwa ada dua pemikiran. Yang satu merasa terganggu karena tidak bisa santai di tengah hiruk-pikuknya banyak orang, sementara di sisi lain tidak merasa pegal karena harus bergantung pada sebuah pegangan pada saat berada di sebuah kereta api. Nah, jadi
Tergantung segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita itu tergantung dari persepsi kita masing-masing. Di sini di paragraf pertama, di kedua dikatakan bahwa setiap orang bisa memiliki reaksi yang sangat berbeda dalam situasi yang sama. Kita bisa menyadari bahwa bukan situasi tersebut yang mengganggu kita, melainkan perspektif kita terhadap hal tersebut. Jadi kalau misalnya sudut pandang kita jelek, ya semuanya akan terlihat jelek. Tapi kalau kita melihat sesuatu hal itu dari sudut pandang yang baik, maka segala sesuatunya pasti akan jadi baik. And then yang kedua yang saya garis bawahi di sini adalah kita merasa tidak bahagia bukan hanya karena hal buruk, tapi juga karena pikiran kita yang memutar-mutar tentang apa yang sudah terjadi. Nah, di sini nih, sering banget, karena saya juga sering ngalamin hal seperti ini. Kayaknya kok nggak selesai-selesai. Contohnya misalnya katakanlah pada saat kita sedang ngalamin sebuah, harus melakukan sebuah tes untuk bisa lulus masuk ke jenjang pekerjaan atau sekolah atau kuliah ke step yang lebih tinggi lagi. Kita sering kali merasa, aduh kenapa ya gue nggak kayak gini ya tadi ya. Kenapa gue nggak pilih itu ya, kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu. Nah, disinilah sebenarnya pikiran kita yang membuat segala sesuatu menjadi semakin runyam. Sebenarnya yang sudah terjadi, ya sudah terjadi. Nah, sekarang yang paling penting adalah saat ini kita harus seperti apa. Dan ke depan kita harus seperti apa. It's okay, yang sudah terjadi, terjadilah. Yang sudah terjadi merupakan sebuah fondasi bagi kita semua untuk bisa melesat lebih tinggi lagi, untuk bisa loncat lebih tinggi lagi, untuk kita bisa lari lebih kencang lagi dari sebelumnya. So, jangan menyesali yang sudah terjadi ya, karena semuanya merupakan fondasi kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. And then, next, dari puisi yang sudah saya tadi bacakan, ada lagi yang saya highlight di sini. Kita punya perasaan yang tidak mengenakan, jangan memaksakan untuk menggenggam perasaan itu terus-menerus. Nah, ini agak sedikit berkaitan dengan yang tadi kita bahas ya. Seringkali kita itu, misalnya, kita dihianati oleh seseorang. Seringkali kita, aduh, keselnya nggak habis-habis, sakit hatinya nggak habis-habis. Ngapain? Kenapa kita harus seperti itu? Yang sudah berlalu ya sudahlah, maafkan saja. Yang harus dimaafkan di sini sebenarnya bukan pihak yang melakukan sesuatu hal yang tidak mengenakan terhadap kita sendiri, akan tetapi justru kita harus memaafkan diri kita sendiri. Karena segala sesuatu yang dalam hidup ini terjadi dikarenakan sebagian besar diri kita sendiri yang mengizinkan hal tersebut terjadi. So, first thing, forgive yourself, then forgive the other. Alright? Kemudian di sini ada kata-kata lagi yang sangat saya suka. Tuangkan waktu pada hati dan tunggu. Ketika lukamu siap, dia akan sembuh dengan sendirinya. Nah, permasalahan selanjutnya, ini sering banget nih terjadi. Kapan hati kita itu bisa siap, bisa sembuh? Seringkali kita merasa terbebani oleh hal tersebut. Kok rasa sakit hati yang ada di dalam hati ini nggak sembuh-sembuh? Satu, release, lepaskan. Sampaikan ke dalam hati kamu, sampaikan kepada rasa sakit yang ada di dalam hati tersebut. Dear pain, I set you free. Sekarang saatnya kamu lepas. Saya tidak mau lagi membebani kamu. Saya tidak mau lagi dihantui oleh kamu. You deserve to be free as I deserve to be free. So you just let it go. It takes time untuk bisa benar-benar melepaskannya. Akan tetapi kalau kita tidak memulai untuk belajar melepaskannya, kapan lagi? Ya. Kemudian ada lagi yang saya suka di sini. Apakah kenangan yang lama masih membuatmu terluka? Lihatlah diri untuk berada di momen saat ini. Apakah perhatianmu di sini dan sekarang? Sadari bahwa pikiranmu yang riuh perlahan surut ketika kamu fokus akan hal ini. Ya, fokusnya jangan di sakit hatinya. Fokusnya jangan di
marahnya. Akan tetapi fokuskan bahwa I deserve to be happy. So, I set everything free. Di situ. Nah, kemudian semua memori itu pada dasarnya adalah pemikiran kamu. Yes, it is. Ya, semua memori itu ada dalam pikiran kita. Jadi ya, jalan satu-satunya if you want to be happy, if you want to move on, if you want to go further, run faster than before, and then fly higher than before, buat pikiran kamu, serta satu lagi, hati kamu, untuk lepas dari semua beban-beban yang membelenggu. Oke, teman-teman semua, thank you for watching. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat, baik buat saya sendiri ataupun kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian pencet loncengnya, and share for everyone. Saya Anjas Mara, bye-bye.